Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Di sini kami akan membahas mengenai sistem bisnis pasar bebas. Sebelum itu, perkenalan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Yunia Ramawati, yang kedua Priska Ramadhani, ketiga Nita Ervida, yang keempat Faisal Maulana. Langsung saja kita untuk pembahasan materi mengenai bisnis pasar bebas. Kami harap teman-teman semua memperhatikan materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kami akan membahas mengenai etika pasar bebas. Pasar bebas sendiri adalah pasar yang ideal, di mana adanya perlakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku bisnis, dengan aturan yang fair, transparan, konsekuen, dan objektif, memberi peluang yang optimal bagi persaingan bebas yang sehat dalam pemerataan ekonomi yang ada. Nah, pengertian yang lainnya mengenai pasar bebas adalah suatu pasar yang dimana harga, barang-barang, dan jasa disusun secara lengkap oleh tidak saling memaksa yang disetujui oleh para penjual dan pembeli. Ditetapkan pada umumnya oleh hukum penawaran dan permintaan, dengan tanpa ada campur tangan dari pemerintah dalam regulasi harga, penawaran, maupun permintaan. Selanjutnya, untuk mensukseskan pasar bebas sendiri, terdapat peran dari pemerintah untuk mensukseskan pasar bebas tersebut. Peran itu ialah, yang pertama, pemerintah mengawasi agar akibat ekstern kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari. Yang kedua, menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat membelinya dengan mudah serta murah. Yang ketiga, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar. Yang keempat, yaitu menjamin agar kegiatan ekonomi dapat dilakukan tidak menimbulkan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Yang kelima, memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan secara efisien. Yang ketujuh yaitu secara langsung melakukan kegiatan ekonomi dengan produksi barang publik. Yang terakhir, campur tangan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk efisiensi mekanisme pasar, menciptakan dasaran sosial ekonomi, dan menciptakan pasar bebas sehingga tidak ada kekuatan monopoli yang mempengaruhi pasar itu sendiri. Kemudian, terdapat keuntungan moral dari pasar bebas itu sendiri, yaitu memiliki 5 keuntungan moral pasar bebas. Yang pertama, sistem ekonomi pasar menjamin keadilan melalui jaminan perlakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku ekonomi. Yang kedua, terdapat aturan yang jelas dan fair. Karena itu, etis dari sebuah sistem. Aturan ini berlaku juga secara fair, transparan, konsekuen, dan objektif. Maka semua pihak secara objektif tunduk dan dapat merujuknya secara terbuka. Yang ketiga, pasar memberi peluang yang optimal, kendati belum sempurna, bagi persaingan bebas yang sehat dan fair. Yang keempat, dari segi pemerataan ekonomi, pada tingkatan pertama ekonomi, pasar jauh lebih mampu menjamin pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, pasar juga memberi peluang yang optimal bagi terwujudnya kebebasan manusia.
Yang selanjutnya yaitu pasar bebas dan hak. Menurut seorang filsuf politik Inggris, yaitu John Locke, yang dianggap sebagai pengembang gagasan bahwa manusia memiliki hak alami atas kebebasan dan hak alami atas properti pribadi. Menurut John Locke, hukum alam mengajarkan setiap manusia bahwa dia memiliki hak atas kebebasannya. Meskipun John Locke tidak secara eksplisit menggunakan teori hak alami untuk mendukung sistem pasar bebas, namun sejumlah penulis abad ke-20 menggunakan teori tersebut untuk tujuan tersebut. Yang selanjutnya terdapat sistem pasar versus sistem pemerintahan. Pasar bertujuan menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dasar yang dihadapi sebuah masyarakat, yaitu mengkoordinasi berbagai aktivitas ekonomi dari para anggota masyarakat. Dan sistem pemerintah atau satu otoritas, seseorang atau komisi membuat keputusan tentang apa yang akan diproduksi, siapa yang akan memproduksi, dan siapa yang akan mendapatkan. Dan di sistem pasar bebas, semua perusahaan yang masing-masing dimiliki oleh individu yang berbeda dan mencari keuntungan dengan cara yang berbeda, membuat keputusan atas apa yang akan mereka produksi dan bagaimana memproduksinya. Yang selanjutnya yaitu pasar bebas dan hak menurut John Locke. Setiap orang yang mempunyai hak alami hak atas kebebasan, hak atas properti. Jika tidak ada pemerintah, manusia akan mendapati dirinya dalam keadaan alami. Dalam keadaan ini, setiap orang secara politik adalah sama dan sepenuhnya bebas dari batasan-batasan selain hukum alam. Dikatakan bahwa pemerintah tidak boleh mencampuri masalah hak alami warga atas kebebasan dan hak alami atas properti kecuali sejauh campur tangan tersebut diperlukan untuk melindungi kebebasan atau properti seseorang agar tidak diganggu oleh orang lain. Dalam kesamaan dan kemandirian, tidak ada seorang pun yang boleh menyakiti orang lain dalam hidup, kesehatan, kebebasan, atau kepemilikannya. Keadaan alami merupakan suatu keadaan yang penuh bahaya, di mana individu terus-menerus menghadapi ancaman dari orang lain. Yang berikutnya, terdapat kritik atas hak yang dikemukakan oleh John Locke sendiri. Para kritikus atas pandangan John Locke tentang pasar bebas memfokuskan argumen mereka pada 4 kelemahan dari pandangan John Locke itu sendiri. Yang pertama yaitu asumsi bahwa individu memiliki hak alami. Pandangan John Locke tentang pasar bebas didasarkan pada asumsi yang belum terbukti bahwa individu memiliki hak atas kebebasan dan properti yang harus diprioritaskan dari hak-hak lainnya. Jika hak lain yang lebih penting dari hak dan atas kebebasan dan properti, maka fakta bahwa pasar bebas akan mampu mempertahankan hak-hak tersebut tidak akan banyak berarti. Yang kedua yaitu konflik antara hak negatif dengan hak positif. Sekalipun manusia memiliki hak alami atas kebebasan dan properti, tidak berarti hak ini harus diprioritaskan dari hak-hak yang lainnya. Yang ketiga yaitu konflik antara hak Locke dengan prinsip keadilan. Atas pandangan Locke tentang pasar bebas didasarkan pada gagasan bahwa pasar menciptakan perbedaan yang tidak adil. Yang keempat yaitu asumsi individualisme yang dibuat oleh John Locke. Argumen ini mengasumsikan bahwa manusia adalah individu otomatis yang memiliki hak atas kebebasan dan properti,
yang berasal dari sifat alami mereka dan terpisah dari hubungan mereka dengan komunitas yang lebih besar. Para kritikus mengatakan asumsi ini salah total karena mengabaikan peran hubungan perhatian dalam masyarakat dan kewajiban dalam memberikan perhatian yang muncul dalam hubungan tersebut. Yang selanjutnya yaitu utilitas pasar bebas. Terdapat pendukung dari kedua sistem pasar yang tak terregulasi adalah argumen utilitarian yang menyatakan bahwa pasar tak terregulasi dan properti pribadi akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari peraturan apapun yang diberlakukan. Adam Smith sebagai sang bapak ekonomi modern adalah pencetus argumen dari utilitarian pasar bebas. Menurut Smith, saat individu dibiarkan bebas mencari kepentingannya sendiri di pasar bebas, mereka akan diarahkan menuju kesejahteraan publik oleh sebuah tangan yang tak terlihat, the invisible hand. Argumen utilitarian menyatakan bahwa pasar tak terregulasi dan properti pribadi akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari peraturan apapun yang diberlakukan. Tangan tak terlihat ini yang dimaksud adalah yaitu persaingan pasar. Argumen yang dikemukakan Adam Smith mengenai utilitas pasar bebas mendapat kritik terhadap argumen tersebut. Kritik yang muncul terhadap teori yang memang sudah kuno ini cukup banyak. Terdapat 5 kritik utama dari argumen Adam Smith ini. Yang pertama ialah argumen Smith didasarkan pada asumsi yang tidak realistis. Smith mengatakan bahwa kekuatan penawaran dan permintaan akan membawa harga pada tingkat terendah. Hal ini benar jika tidak ada perusahaan yang memiliki kekuatan monopoli sedikit pun. Namun kenyataannya, berbagai industri dikuasai oleh bermacam-macam perusahaan besar yang mampu mengatur harga dan produksi sesuai keinginan mereka. Yang kedua, apabila Smith berkata bahwa setiap produsen akan meminimasi biaya untuk memaksimumkan profit, maka pada kenyataannya ada biaya yang tidak dicoba untuk diminimasi oleh perusahaan. Sebab mereka tidak perlu membayar biaya tersebut. Sebagai contohnya adalah polusi dan limbah, serta berbagai biaya eksternal lainnya. Yang ketiga, manusia tidak selalu bertindak untuk kepuasan dirinya sendiri, seperti yang dikatakan Smith. Manusia secara teratur menunjukkan kepedulian terhadap kemanfaatan yang dirasakan orang lain. Nilai-nilai kejujuran dan keadilan turut mewarnai kehidupan pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Yang keempat, adapun menanggapi argumen von Mises dan Hayek, pada prakteknya tidak mustahil seperti yang mereka utarakan. Dengan penyusunan laporan mengenai besar persediaan dan harga yang mereka pasang yang baik dan berkelanjutan, perencanaan bisa mengetahui kapan ia seharusnya menaikkan atau menurunkan harga dari suatu produk. Yang kelima, kritik dari Keynesian mengatakan bahwa peran pemerintah diperlukan untuk menyikapi pengangguran. Adapun isu pengangguran ini muncul dari sanggahan Keynes terhadap pendapat Smith yang mengatakan bahwa mekanisme pasar yang efisien akan menciptakan kondisi di mana tidak ada pengangguran, sebab semua faktor produksi akan terserap untuk memenuhi permintaan yang seimbang.
Yang selanjutnya yaitu kritik Marx. Karl Heinrich Marx, atau yang kerap disebut dengan Karl Marx, merupakan seorang teoritis sosial yang berasal dari Prusia, Inggris. Beliau merupakan bapak komunisme dari kaum terpelajar dan politikus. Kritik yang dituliskan berisi kecacatan dan efek samping yang ditimbulkan oleh adanya perkembangan sistem ekonomi kapitalis. Menurut Marx, sistem ekonomi kapitalis hanya digerakkan oleh para kaum bourgeois demi kepentingan untuk memperoleh laba sebesar mungkin. Menurut Marx, sistem ekonomi kapitalis justru mengakibatkan eksploitasi yang berdampak buruk pada kaum buruh atau pekerja yang dipaksa untuk menerima upah rendah, tidak sebanding dengan nilai lebih yang dihasilkan. Kapitalisme di mata Marx adalah suatu struktur atau lebih akuratnya serangkaian struktur yang mendirikan penghalang antara seseorang individu dan proses produksi produk dan proses itu dan orang lain. Selanjutnya, kami juga mencari contoh kasus yang melibatkan mengenai materi kami. Yang pertama yaitu mengenai etika pasar bebas. Itu terdapat persaingan antar perusahaan, terutama perusahaan besar dalam memperoleh keuntungan. Sering kali terjadi pelanggaran etika berbisnis, bahkan melanggar peraturan yang berlaku. Yang kedua, mengenai pasar bebas dan hak. Kasus ini terdapat kebijakan impor tidak bisa dipisahkan dari perdagangan bebas atau dikenal dengan istilah free trade. Yang ketiga yaitu utilitas pasar bebas. Masih terjadi kasus monopoli dan persaingan usaha yang dilakukan oleh PT Tirta Investama selaku produsen dan PT Balina Agung Perkasa sebagai distributor Aqua yang diputus bersalah. Yang keempat yaitu materi kritik Marx. Perusahaan fast fashion terkemuka di dunia, Uniqlo, tersandung kasus yang menyangkut para buruh di negara-negara pinggiran, dan salah satunya yaitu di negara Indonesia. Baik, cukup untuk presentasi yang kami paparkan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa sedikit membantu teman-teman semua dalam memahami materi mengenai sistem pasar bebas. Untuk itu, saya selaku kelompok 9 mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.